Selamat siang, salam jumpa bersama dengan H2 Channel, masih di Pesona Pedesaan. Pada kesempatan siang hari ini, H2 Channel masih berada di salah satu makam Wali Songo, yaitu di makam Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama dengan H2 Channel, masih di Pesona Pedesaan. Pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, H2 Channel ingin mengajak pada sahabat dan sobat-sobatnya melihat situasi dan kondisi sejarah di salah satu makam Wali Songo, yaitu di Sunan Gunung Jati. Masih bersama dengan Pesona Pedesaan, bersama dengan H2 Channel, perjalanan dan lihat situasi dan kondisi makam Sunan Gunung Jati. Oke guys. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Beliau lahir pada tahun 1448 dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Sri Paduga Maharaja Prabu Siliwangi. Berlatarkan kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Sultan Syarif Hidayatullah Al-Hamad Khan yang lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Selama masa berdakwahnya, beliau tetap dipanggil dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon, karena beliau menjabat sebagai Sultan kedua di Cirebon pada masa itu. Lantas, dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Berbeda dengan sunan-sunan lainnya yang mendapatkan julukan pada masa berdakwahnya. Penamaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati, yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Berhubung dirinya berdakwah di jalur politik, nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung, karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Berstatus sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati menjadi wali songo satu-satunya yang memimpin pemerintahan secara resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintah kerajaan Giri. Namun, kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga ke luar Pulau Jawa. Selain memiliki keahlian di bidang politik, Sunan Gunung Jati juga memiliki keahlian lainnya. Tercatat ada 4 keahlian utama yang dimilikinya, yaitu ahli pendidikan, ahli bahasa, ahli ilmu kedokteran, dan ahli strategi perang. Keahlian lain yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ahli strategi perang. Menjadi Raja Cirebon membuatnya perlu menguasai strategi perang supaya bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Berkait kelihayannya dalam berstrategi perang, beliau berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, dan Talaga. Beliau bahkan bisa menguasai Sunda Kelapa. Bisa dikatakan kalau wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon bisa mencapai seluruh Jawa Barat dan hampir separuh Jawa Tengah berkat strategi perang darinya. Itulah sekilas cerita sejarah mengenai Sunan Gunung Jati. Semoga Mons bisa belajar banyak dari kisah hidup pemimpin Wali Songo ini. Oke sahabat dan sobat H2 Channel, sampai di sini dulu perjumpaan kita.
ziarah di makam Wali Songo, yaitu di makam Sunan Gunung Jati. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di Pesona Pedesaan bersama dengan H2 Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.